Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita tetap bisa melakukan pembelajaran meskipun melalui daring dalam mata kuliah etika bisnis Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan banyak belajar tentang syirkah dan akad-akad bisnis dalam Islam. Baik, syirkah dan akad-akad dalam bisnis Islam. Pertama kita akan membahas banyak dulu terkait dengan syirkah, apa pengertian dari syirkah itu sendiri, bagaimana dalilnya, serta klasifikasi atau macam-macam syirkah. Baru setelah itu kita akan membahas tentang akad dalam bisnis Islam. Syirkah atau sering juga disebut dengan syarikah, menurut Antonio adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Jadi syirkah atau syarikah ini adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha yang mana masing-masing mereka memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan serta risiko akan ditanggung juga secara bersama yang sesuai dengan kesepakatan mereka. Lalu bagaimana, apa saja dalil-dalil masyhuriyah tentang syirkah dalam ekonomi Islam? Di sini saya sebut dua. Dalam yang pertama surat As-Shad ayat 24 yang artinya sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh, dan amat sedikitlah mereka ini. Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. Ini yang pertama surat Asy-Syad ayat 24, yang kedua adalah surat Al-Kahfi ayat 19. Dan demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka, "Sudah berapa lamakah kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang yang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu. Dan hendaklah ia berlaku lemah lembut. Dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun." Itu terkait dengan pengertian serta dalil-dalil syirik ekonomi Islam. Lalu selanjutnya kita bahas tentang klasifikasi syirkah atau macam-macam dari syirkah itu sendiri. Yang pertama adalah syirkah amlak. Apa itu syirkah amlak? Syirkah amlak atau syirkah hak milik yaitu perseroan harta antara dua orang atau lebih dalam kepemilikan salah satu barang dalam dua orang atau lebih dengan salah satu sebab seperti jual beli atau warisan. Jadi ini perseroan atau kerjasama yang disebabkan oleh sesuatu seperti halnya dengan jual beli atau warisan. Terus yang kedua adalah syirkah ukut, perkongsian transaksional, yaitu perserikatan dua orang atau lebih yang dimiliki melalui transaksi jual beli, hadiah, warisan, atau yang lainnya. Contohnya apa? Misal si A dan si B diberi wasiat berupa hadiah sebuah mobil oleh seseorang, dan keduanya menerimanya atau membelinya dengan uang keduanya atau mendapatkannya dari hasil warisan. Maka mereka berdua berserikat dalam kepemilikan mobil tersebut. Jadi itu contoh dari syirkah ukut ya. Terus yang ketiga, syirkah inan. Apa ini syirkah inan? Syirkah inan adalah persekutuan dalam pengelolaan harta oleh dua orang. Bentuk syirkah seperti ini apa ya?
adalah pihak-pihak yang berkongsi berhak menggunakan barang syirkah dengan kuasa masing-masing. Terus yang keempat adalah syirkah al-abdan, bentuk kerjasama untuk melakukan karya. Yaitu apa? Bahwa dua orang berpendapat untuk pekerjaan dan ketentuan upah yang mereka terima dibagi menurut kesepakatan itu yang dinamakan dengan syirkah al-abdan. Seperti kerjasama sesama dokter di klinik atau sesama arsitek untuk menggarap sebuah proyek atau kerjasama dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam sekolah. Jadi keuntungan itu keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan kesepakatan mereka. Nisbahnya pun boleh sama atau boleh juga tidak di antara masing-masing usaha. Contohnya ini A dan B, keduanya adalah nelayan, bersepakat melaut bersama untuk mencari ikan. Mereka sepakat pula jika memperoleh ikan dan dijual, hasilnya akan dibagi dengan keuntungan. A mendapatkan sebesar 60% dan B sebesar 40%. Jadi itu contoh dari syirkah al-abdan. Yang kelima adalah syirkah wujuh, yaitu bahwa dua orang atau lebih membeli sesuatu tanpa permodalan. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan. Jadi syirkah wujuh itu adalah perseroan antara dua badan dengan modal dari pihak di luar kedua badan tersebut. Artinya salah seorang memberikan modalnya kepada dua orang atau lebih yang bertindak sebagai mudharib atau pemodal. Jadi pemodalnya itu dari pihak luar, bukan antara dua orang yang telah berserikat tersebut. Itu adalah syirkah wujuh. Jadi di sini syirkah ini adalah syirkah tanggung jawab. Disebut syirkah tanggung jawab kenapa? Karena tanpa kerja dan tanpa modal. Jadi modalnya dari luar orang yang berserikat. Terus yang keenam adalah syirkah mudharabah. Apa itu syirkah mudharabah? Yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih, setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Jadi mudharabah ini salah satunya menjadi mudharib dan yang satunya adalah menjadi sohibul malnya. Terus yang terakhir, syirkah al-mufawadah. Arti dari mufawadah sendiri menurut bahasa adalah persamaan. Syirkah mufawadah adalah sebuah persekutuan di mana posisi dan komposisi pihak yang terlibat di dalamnya adalah sama, baik dalam hal modal, pekerjaan, maupun dalam hal keuntungan dan resiko kerugian. Jadi semuanya sama, mulai dari modal, pekerjaan, keuntungan dan kerugian, semuanya dibagi sama karena mereka modalnya pun sama dari awal. Itu yang dinamakan dengan syirkah al-mufawadah. Contohnya, A adalah pemodal, berkontribusi modal kepada B dan C, dua insinyur teknik sipil yang sebelumnya sepakat bahwa masing-masing berkontribusi kerja. Kemudian B dan C juga sepakat untuk berkontribusi modal untuk membeli barang secara kredit atas dasar kepercayaan pedagang kepada B dan C. Jadi itu contoh dari syirkah al-mufawadah. Ini beberapa klasifikasi syirkah, 7 macam syirkah yang telah kita pelajari bersama. Terus selanjutnya adalah akan bahas tentang akad. Ini akad menurut hukum Islam. Akad merupakan bidang kajian hukum ekonomi Islam atau muamalah. Term akad berasal dari bahasa Arab al-aqd yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan. Berdasarkan definisi di atas, dapat dipahami adanya keterkaitan atau hubungan hukum. Pertama, akad merupakan pertemuan atau keterkaitan ijab dan qabul yang mendorong munculnya akibat hukum. Kedua, akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena di dalam akad, pertemuan ijab yang merepresentasikan kehendak dari satu pihak, sedangkan kabul atau qabul yang menyatakan kehendak pihak lain. Terus yang terakhir, tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Jelasnya, tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui perbuatan akad.
Ini rukun dan syarat akad. Ada beberapa rukun akad. Yang pertama para pihak yang membentuk akad, terus yang kedua pernyataan kehendak para pihak, yang ketiga objek akad, dan terakhir tujuan akad. B. Syarat akad. Setiap rukun pastinya membutuhkan yang namanya syarat. Syarat-syarat dalam rukun akad ini adalah rukun pertama, para pihak memerlukan syarat hukum, yaitu harus tamyiz dan berbilang pihak. Rukun yang kedua, pernyataan kehendak para pihak membutuhkan syarat. Yang pertama, adanya persesuaian ijab dan qabul atau kata sepakat, dan yang kedua, kesatuan majelis akad. Rukun yang ketiga adalah objek akad harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama, objek itu dapat diserahkan, yang kedua tertentu atau dapat ditentukan, dan yang terakhir objek itu dapat ditransaksikan. Rukun keempat itu tujuan akad memerlukan satu syarat, yakni tidak bertentangan dengan syarat. Ini yang paling terpenting karena ketika bertentangan dengan syarat, maka akad itu menjadi tidak sah atau batal. Bagaimana dalam ekonomi syariah itu sendiri, konsep Islam tentang ekonomi itu bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Melalui Al-Quran, Allah memberikan beberapa contoh mengenai ajaran-ajaran para Rasul, di mana di masa lalu sebelum Nabi Muhammad SAW dalam kaitannya dengan masalah ekonomi, yang menekankan bahwa perilaku ekonomi merupakan salah satu bidang perhatian agama Islam. Untuk memahami fungsi akad dalam transaksi ekonomi, terutama terhadap semua jenis barang dan jasa, dapat diketahui melalui fungsi akad terhadap objek akad berupa benda dan objek akad berupa perbuatan atau keahlian. Yang pertama yaitu objek akad berupa benda. Dalam hal objek akad berupa benda ini, kejelasan akad terkait pada apakah objek itu harus ada di majelis atau tempat tertutupnya transaksi atau tidak. Dalam transaksi, objek akad dimaksudkan pada majelis akad. Terus yang kedua, objek akad berupa perbuatan atau keahlian. Kalau dalam hubungannya dengan pekerjaan, objek akadnya dapat dilakukan dalam bentuk istisna atau akad pesanan. Adalah akad untuk memesan produk tertentu dalam batas waktu yang disepakati. Terus objek akad dapat ditransaksikan. Suatu objek dapat ditransaksikan dalam hukum ekonomi syariah. Ini disyaratkan memiliki beberapa kriteria. Yang pertama yaitu tujuan objek itu tidak bertentangan dengan transaksi. Jelasnya begini, sesuatu itu tidak dapat ditransaksikan jika bertentangan dengan tujuan yang ditentukan untuk sesuatu itu. Dalam hukum Islam ada 3 jenis objek ketika dilihat dari sudut pemilikannya, yaitu milik pribadi, milik negara, dan milik umum atau masyarakat. Terus yang kedua, sebab sesuatu tidak memungkinkan transaksi. Sesuatu benda tidak dapat ditransaksikan karena sifat atau hakikat objek itu tidak dapat menerima transaksi atau tidak dapat menerima akibat hukum. Yang terakhir, transaksi objek tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Objek yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum lebih tertuju kepada objek yang berupa melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Objek berupa benda yang bertentangan dengan ketertiban umum, syarak seperti narkoba dan sejenisnya, dimasukkan ke dalam kategori benda yang tidak bernilai dalam pandangan syarak. Terus prinsip transaksi. Prinsip transaksi itu yang pertama adalah larangan riba. Ini jelas ya, larangan nas berkaitan dengan perilaku riba didekatkan dengan jual beli. Karena keduanya mempunyai kemiripan, yaitu profit oriented. Namun yang berbeda adalah dalam cara menjalankannya. Terus yang kedua, mencatat dalam transaksi non-tunai. Kegiatan perniagaan selain dengan cara tunai, dibenarkan juga menurut hukum untuk melakukannya secara tidak tunai atau non-tunai. Yakni salah satu pihak mempunyai kewajiban yang harus dipenuhinya di masa mendatang. Jadi transaksi non-tunai itu juga dibenarkan dalam hukum selain kita bertransaksi secara tunai atau secara cash. Takaran dan timbangan yang adil. Pesan-pesan syaratnya adalah terutama dalam Al-Quran terhadap sikap berlaku adil dalam timbangan dikaitkan dengan keimanan terhadap hari akhir dan ketakwaan untuk menegaskan bahwa akad yang berbentuk dalam transaksi ekonomi
adalah cerminan perilaku keimanan kepada Allah dan komitmen menjalankan sunnah para nabi dan rasul. Jadi dalam menakar atau menimbang barang atau sesuatu itu harus berlaku adil. Ini sangat penting karena ini menurut atau termasuk dalam prinsip transaksi. Cukup sekian dari kami. Sebelum saya akhiri, kesimpulannya adalah dalam bidang ekonomi syariah, akad memegang peranan utama terhadap seluruh aktivitas ekonomi. Akad memfasilitasi setiap orang yang menjalani kegiatan ekonomi, termasuk barang dan jasa. Dalam kaitan ini, aktivitas pengadaan produksi, pembagian atau distribusi, dan konsumsi merupakan sejumlah perilaku manusia yang sangat ditentukan oleh akad yang menyertainya. Sebab itu, dinamika ekonomi merupakan wujud dari berperannya akad dalam semua lapangan transaksi dan perilaku manusia. Jadi, pentingnya akad itu dalam hal produksi, distribusi, konsumsi. Intinya dalam setiap hal muamalah. Sekian dari kami. Thanks for attention. Syukron kasir. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.